Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aswin Anissa dari kelas R4E. Di sini saya akan membahas mengenai kasus kematian George Floyd. Sebelum saya membahas dan berkomentar atas kematian George Floyd, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu rasisme. Mengapa hal tersebut menjadi tabu untuk dibahas saat ini? Rasisme adalah tindakan superioritas yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dilakukan terhadap suatu individu lain atau kelompok dengan ras tertentu. Sejarah rasisme di Amerika Serikat telah berlangsung sejak abad ke-19. Pembentukan awal rasisme dipicu dengan adanya sistem perbudakan. Sistem ini menempatkan orang berkulit putih dengan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang berkulit hitam. Adanya peraturan untuk melindungi hak sipil masyarakat berkulit hitam di Amerika nyatanya pernah selalu menemukan titik buntu. Melalui Kongres Undang-Undang Hak Sipil pada tahun 1875 yang menjamin bahwa setiap warga berkulit hitam memiliki akses yang sama pada akhirnya dibatasi bahkan dilemahkan oleh Mahkamah Agung tersendiri. Baiklah, saat ini saya akan mengomentari kematian George Floyd yang menurut saya kematian George Floyd sangatlah kompleks, di mana satu sisi George Floyd adalah buronan polisi US, di mana George Floyd ditangkap polisi karena dugaan pemalsuan uang saat berbelanja di sebuah toko makanan. Tagihan tersebut senilai 20 US dollar atau sekitar 294.000 rupiah. Pemilik Cup Foods, tempat Floyd diduga melakukan praktik pemalsuan itu, Mahmoud Ubayaleh, menceritakan alasan pria berusia 46 tahun tersebut ditangkap kepada CNN. Mahmoud mengungkapkan seorang karyawannya menelpon polisi setelah Floyd diduga mencoba melakukan pembelian menggunakan uang palsu. Ketika itu, Floyd sudah keluar dari toko ketika karyawan toko baru menyadari uang palsunya. Lalu, staf saya memanggil polisi, mempraktikkan protokol, dan ketika polisi tiba, Floyd masih di luar dan saat itulah mereka mendekatinya, kata Mahmoud dikutip dari Baller Alert. Di sisi lain, kasus kematian George Floyd ini termasuk tindakan yang sangat sensitif terhadap rasisme yang dilakukan oleh polisi Amerika sendiri terhadap orang yang berkulit hitam. Sangatlah mencengangkan karena diambil dari data CNN.com. Menyebutkan bahwa 24% masyarakat kulit hitam tewas di tangan polisi Amerika Serikat, dan ini bukan angka yang sedikit tentang bagaimana perlakuan polisi Amerika Serikat terhadap warga berkulit hitam. Lalu, di tahun 2019, hanya ada 27 hari di mana polisi tidak membunuh warga berkulit hitam. Itu berarti paling tidak, polisi membunuh 1 orang dalam sehari, hingga paling banyak 9 orang dalam 1 hari. Setelah kejadian George Floyd, terjadi aksi demo besar-besaran yang terjadi di Amerika dan kecaman oleh para warga dunia atas kejinya aksi polisi yang membunuh George Floyd secara tidak manusiawi. Menurut saya pribadi, mau hidup ataupun mati, polisi Amerika tidak selayaknya melakukan aksi keji yang berujung rasisme tersebut. Bagaimana tidak, saya pun yang melihatnya saja sangatlah sedih, di mana dia itu ditahan atau ditindih tubuhnya oleh 3-4 polisi, dan penindihan di bagian leher itu benar-benar tidak diperlukan karena bagian tubuh yang lain sudah tidak bisa apa-apa. Entah apa yang dipikirkan polisi-polisi yang ada di sana. Padahal korban bilang sudah kesulitan untuk bernafas. Sungguh ironi, bukan? Bayangkan saja, untuk saat ini rasisme sudah masuk ke dalam sistem pemerintahan. Apa tidak bahaya jika masuk ke dalam suatu lembaga negara? Oleh karena itu, mungkin kasus ini bisa saja menjadi sebuah revolusi khususnya tentang rasisme dunia. Bisa dibilang kasus George Floyd merupakan cikal bakal pemberontakan di seluruh dunia akan rasisme. Di Amerika sendiri sudah banyak kasus seperti George Floyd, seperti halnya pembunuhan Martin Luther King pada tahun 1968.
Menurut saya pribadi, Indonesia harus petik pelajaran dari kasus rasisme Amerika. Kenapa? Karena hidup keberagaman itu sangatlah penting, apalagi dalam konteks Indonesia. Keberagaman merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Artinya momentum ini harus kita jadikan suatu gerakan bersama keberagaman Indonesia. Karena tidak ada yang seberagam kita di Indonesia, tetapi kita bisa bertoleransi. Meski harus diakui bahwa rasisme di Indonesia itu juga ada. Hal pertama tentu kita harus mengakui bahwa rasisme itu ada bahkan di Indonesia. Dan jika bertanya, kapan akan berakhir? Ya sama. Bertanya kapan manusia akan berhenti lapar. Tetapi ini adalah urusan kita semua, bukan cuma urusan kulit hitam saja, tetapi kita sebagai manusia yang memiliki hati dan akal sehat. Mungkin ini saja yang dapat saya komentari dari kasus kematian George Floyd. Saya pribadi tidak mau berkomentar panjang lebar karena saya tahu bahwa kasus ini sangatlah sensitif. Maka dari itu, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda, para pendengar, saya mohon maaf sedalam-dalamnya karena manusia tempatnya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.